Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fatur Rahman dengan NIM 23010017. Di sini saya akan menjelaskan tentang hydraulic drilling fluid. Dan sebelum menjelaskan, saya akan memberitahu tentang runtutan materi yang saya bawa tentang hydraulic drilling fluid. Yang pertama ada prinsip, komposisi, yang terakhir aplikasi dalam operasi pemboran. Nah, di sini pengertian hydraulic drilling fluid adalah fluida pengeboran yang menggunakan sistem hidrolik untuk membersihkan dasar lubang bor, mengangkat serbuk bor ke permukaan, menyediakan energi untuk semprotan dalam operasi pemboran. Secara keseluruhan, hydraulic drilling fluid adalah komponen kritis dalam operasi pengeboran yang memainkan peran penting dalam berbagai aspek proses pengeboran, mulai dari pembersihan lubang hingga menjaga stabilitas dinding sumur. Dan ini adalah peran penting hydraulic drilling fluid dalam operasi pemboran adalah membersihkan dasar lubang bor dengan mengangkat cutting atau serbuk bor ke permukaan melalui anulus serta memberikan tekanan yang diperlukan untuk menstabilkan lubang bor dan mencegah terjadinya masalah seperti runtuhan sumur. Fungsi utama dari hydraulic drilling fluid adalah menjaga kestabilan bor. Pengeboran dapat membantu mencegah runtuhnya dinding lubang bor, terutama pada formasi batuan yang tidak stabil. Dan yang kedua, membersihkan dasar lubang bor. Fluida pengeboran membantu mengangkat cutting dan dasar lubang bor ke permukaan. Dan yang ketiga, mengendalikan formasi tekanan. Yang keempat, mendinginkan dan melumasi mata bor. Yang kelima, menyediakan energi semprot. Tekanan fluida pemboran digunakan untuk menggerakkan peralatan pengeboran dan membersihkan lubang bor. Di sini jenis-jenis hydraulic drilling fluid. Yang pertama, cairan berbasis air, water-based MAB. Yang kedua, cairan berbasis minyak. Yang ketiga, cairan berbasis sintetis. Dan saya akan menjelaskan tentang fluida pengeboran berbasis air. Fluida ini menggunakan air sebagai fase cair utama. Yang kedua, BBM sangat umum digunakan karena relatif murah dan mudah didapatkan. Yang ketiga, BBM dapat diformulasikan dengan berbagai aditif untuk meningkatkan sifat-sifatnya seperti viskositas, filtrasi, dan kemampuan menahan tekanan. Dan yang keempat, terhadap berbagai jenis WBM seperti sistem air tawar, air asin, dan sistem dengan penambahan bahan kimia khusus. Lalu yang kedua, fluida pengeboran berbasis minyak atau oil-based mud OBM. Yang pertama, OBM menggunakan minyak berbasis fase cair utama, seringkali dengan penambahan air atau larutan garam. Yang kedua, OBM umumnya lebih stabil pada suhu tinggi dan memberikan pelumasan yang lebih baik daripada WBM. Yang ketiga, WBM sering digunakan dalam formasi yang sulit ditembus oleh WBM atau ketika diperlukan stabilitas lubang sumur yang lebih baik. Yang keempat, tiga jenis utama OBM adalah 1. Sumur berbasis minyak emulsi terbaik, 2. Lumpur berbasis minyak semu, dan 3. Lumpur minyak penuh. Dan cairan berbasis sintetis dalam fluida pengeboran juga dikenal sebagai lumpur berbasis sintetis atau bisa disebut dengan SBM adalah cairan pengeboran yang menggunakan minyak sintetis sebagai komponen dasar, bukan minyak bumi. Fluida ini dirancang untuk digunakan dalam kondisi pengeboran yang menantang,
seperti sumur dalam dan suhu tinggi, serta untuk mengurangi dampak lingkungan dibandingkan dengan cairan berbasis minyak bumi. Dan selanjutnya ini adalah komposisi hidraulik drilling fluid. Fluida pengeboran hidrolik atau lumpur pengeboran adalah campuran kompleks yang dirancang untuk berbagai fungsi penting dalam operasi pengeboran. Komposisi utamanya meliputi fluida dasar, air atau minyak, bahkan mengental seperti bentonit atau polimer. Bahan penambah berat seperti barit dan berbagai bahan tambahan kimia untuk mengontrol sifat-sifat fluida. Yang pertama ada fluida dasar atau bisa disebut dengan air paling umum digunakan terutama dalam lumpur berbasis air WBM. Bisa berupa air tawar, air garam, atau air laut. Lalu masih di urutan pertama ada minyak. Minyak digunakan dalam lumpur berbasis minyak OBM, seperti minyak mineral, minyak bumi, dan minyak sintetis. Dan masuk dalam komposisi kedua, yaitu bahan pengental, atau bisa disebut dengan thickening agents. Yang pertama ada bentonit, jenis tanah liat yang umum digunakan untuk meningkatkan viskositas fluida pengeboran. Lalu disusul dengan polimer, bahan organik yang ditambahkan untuk mengendalikan viskositas dan sifat reologi fluida. Lalu masuk ke tahap ketiga, bahan pembarat atau widening agents. Ada barit, mineral yang ditambahkan untuk meningkatkan berat jenis fluida, membantu menyeimbangkan tekanan formasi. Dan masih banyak lagi jenis komposisi hydraulic drilling fluid. Komposisi hydraulic drilling fluid ini banyak komposisinya atau bervariasi tergantung pada kondisi sumur. Yang pertama, jenis formasi, yang kedua, dan tujuan pengeboran. Pemilihan fluida pengeboran yang tepat sangat penting untuk keberhasilan operasi pengeboran. Lalu di sini properti penting hydraulic drilling fluid. Properti penting fluida pengeboran hidraulik meliputi reologi atau sifat aliran. Yang pertama, yang kedua kehilangan fluida, yang ketiga sifat kimia, yang keempat kandungan padatan, dan yang terakhir ada densitas. Fluida pengeboran juga perlu membersihkan dasar lubang bor, mengangkat serbuk bor, dan menyediakan energi semprot. Selain itu, perlu juga diperhatikan visibilitas untuk mendeteksi kebocoran hidraulik. Lalu di sini ada perbedaan utama antara cairan hidraulik dan oil hidrolik terletak pada formulasi dan sifatnya. Yang pertama adalah definisi media untuk mentransfer energi dalam sistem hidrolik. Yang kedua ada bahan, bisa berupa campuran berbagai zat termasuk yang tidak mudah terbakar. Yang ketiga ada kekuatan, dapat beroperasi pada berbagai suhu dan tekanan. Yang keempat, keamanan, beberapa jenis cairan hidrolik lebih aman digunakan dalam kondisi eksperimen karena tidak mudah terbakar. Yang terakhir, aplikasi dan kemudi bertenaga, transmisi bertenaga, dan lain-lain. Lalu untuk oil hidrolik, definisinya adalah oli yang digunakan dalam sistem hidrolik untuk pelumasan dan transfer energi. Yang kedua, bahan biasanya terbuat dari minyak bumi. Dan yang ketiga, kekuatan mudah terbakar dan meledak pada suhu dan tekanan tinggi. Lalu, aplikasi sebagai pelumas dan pendingin dalam sistem hidrolik.
Yang terakhir ada perbedaan. Oil hidrolik biasanya bermineral dan sintetis dengan yang berbasis mineral berasal dari fraksi minyak mentah yang sintetis dibuat menggunakan cairan dasar yang diproduksikan secara kimia. Lalu ada studi kasus hydraulic drilling fluid. Studi kasus atau aplikasi lapangan hydraulic drilling fluid, cairan pengeboran hidrolik, melibatkan penggunaan fluida khusus untuk membantu proses pengeboran minyak dan gas. Aplikasi utamanya adalah membersihkan dasar lubang bor, mengangkat potongan batuan cutting, dan mendinginkan serta melumasi mata bor, meningkatkan efisien pengeboran, pencegah kavitasi, pengeboran berarah, aplikasi pada lumpur, dan berbasis air dan minyak. Kesimpulannya, rig pengeboran hidrolik memiliki kekuatan yang luar biasa. Rig pengeboran hidrolik telah menjadi komponen penting dalam industri pengeboran. Seiring berkembang teknologi, diharapkan rig pengeboran hidrolik akan terus berperan penting dalam berbagai proyek pengeboran di masa depan untuk menambah efisien kerja dan menghemat pengeluaran biaya yang dikeluarkan perusahaan. Dan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata ataupun salah perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.